Oke, aku izin untuk share screen untuk memulai sesi webinar siang hari ini. Oke, untuk share screen-nya udah terlihat ya teman-teman. Oke, aku rasa udah terlihat. Aku akan pakai PPT ya teman-teman untuk membantu aku dalam memaparkan materinya. Oke, kita mulai ya teman-teman untuk sesi webinarnya From Data to Insight, Journey into Dashboarding dengan Looker Studio. Jadi pembahasan kali ini aku ingin sedikit berbagi ke teman-teman semua tentang sedikit wawasan aku tentang dashboarding, dan nanti utamanya tools yang aku sarankan atau nanti aku pakai di pembahasan kali ini itu Looker Studio. Nah, sebelum aku menjelaskan, aku izin memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama aku Ayu Susiawati. Sekarang aku adalah mahasiswa Teknik Informatika yang saat ini udah semester 6 di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Nah, di sela-sela kesibukan aku sebagai mahasiswa yang tentunya ada tanggung jawab akademik, aku juga aktif di beberapa kegiatan. Yang pertama itu aku aktif di asisten praktikum, khususnya di mata kuliah basis data, jaringan komputer, struktur data dan algoritma dan pemrograman, dan juga di sistem digital. Nah, dari kegiatan aku jadi asisten praktikum ini, aku juga banyak belajar dengan mahasiswa-mahasiswa praktikan gitu. Nah, di semester kemarin aku juga berkesempatan menjadi mahasiswa studi independen berserikat, tepatnya di Zenius Education, yang walaupun mungkin saat ini udah bangkrut ya untuk Zenius, tapi di Zenius kemarin aku juga banyak mendapatkan insight-insight menarik ya, tentunya di program data science atau data analytic. Dan kegiatan selanjutnya itu aku pernah ikut pelatihan SAP Analytic Cloud di itu program dari ASEAN Data Science di 2023. Untuk gambaran programnya itu sekitar 1 minggu ya teman-teman. Aku ikut sama webinar, kelas gitu, dan ada project juga. Lalu aku juga berkesempatan di Women in Tech, Cybersecurity and Python di program tematik akademi yang diselenggarakan oleh Digital Talent Scholarship tahun 2022. Jadi ini adalah program yang setiap tahun ada ya teman-teman. Biasanya itu di bulan April, Mei, itu nanti ada program itu. Mungkin teman-teman berminat di Women in Touch itu bisa join. Nah, teman-teman juga bisa kita saling berteman ya teman-teman, entah itu di Instagram, bisa follow aku di ayu.islawati, dan juga bisa connect di LinkedIn aku, bisa di search Ayu Suslawati gitu. Mungkin itu ya teman-teman sedikit perkenalan dari aku. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi aku mau menanyakan nih ke teman-teman, apa sih bedanya dashboarding dan juga dashboard? Padahal dua kata ini mirip-mirip, tetapi pada dasarnya itu beda ya teman-teman. Nah, kita nanti akan membedah gimana sih definisi dasarnya, terus manfaat apa aja sih kita dalam melakukan dashboarding, utamanya dalam mengolah data dan juga menganalisis ya data itu jadi sebuah insight yang pastinya bermanfaat gitu. Nah, untuk dashboarding sendiri itu definisinya adalah menyajikan informasi yang relevan dan penting secara visual dalam satu tampilan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh pengguna. Biasanya kalau kita lihat sesuatu atau mungkin menyerap sesuatu informasi itu pasti lebih lebih dekat atau lebih memahaminya ketika kita melihat sebuah visual daripada kita harus membaca dan apalagi data yang disajikan banyak.
Nah, kalau dashboarding ini pada intinya adalah kegiatan kita buat menyajikan informasi itu. Nah, selanjutnya itu ada dashboard. Nah, perbedaan dari dashboarding sama dashboard, kalau misalkan dashboard itu adalah alat yang digunakan untuk kita memvisualisasikan data yang penting bagi suatu organisasi atau mungkin perusahaan atau bahkan kita sendiri secara individu dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses tentunya. Jadi secara konsep, secara sederhana, dashboarding itu adalah kegiatan kita untuk menampilkan data. Tapi kalau dashboard itu adalah tools atau alat yang kita gunakan visualisasikan data itu. Sehingga nantinya informasi yang banyak atau mungkin yang kompleks itu bisa kita terima sebagai orang yang menerima informasi dan mudah dipahami. Gitu. Kalau kita pada kehidupan sehari-hari itu biasanya berkaitan sama data, entah itu data yang berkaitan tentang informasi pribadi, ataupun mungkin yang kita udah bekerja, itu pasti berkaitan dengan data. Nah, data itu mungkin kalau sedikit itu nggak masalah ya teman-teman, untuk kita bisa memahaminya. Mungkin misalkan satu atau dua kolom itu kita bisa memahaminya dengan cepat. Tapi kalau misalkan kita punya data yang banyak, bahkan itu ada 1.000 kolom atau 1.000 baris dengan berbagai macam nama kolom itu sendiri, pastinya kan itu akan membuat kita pusing. Bahkan kita dalam memahami satu data atau satu sel kolom itu pasti kita akan lama. Nah, makanya dashboard ini berperan penting untuk menyederhanakan atau memudahkan kita, membantu kita untuk memahami data itu secara lebih efektif. Daripada kita membuang-buang waktu untuk melihat satu persatu data yang kompleks itu, kita membuat dashboard untuk meringkasnya. Jadi ketika kita melihat secara sekilas, kita bisa tahu, oh ternyata dari 1.000 data yang kita punya, nilai yang paling tinggi itu sekian. Dan dari 1.000 data yang kita punya, ternyata rata-rata dari nilai ini adalah sekian. Kita tidak harus kayak menghitung satu persatu per barisnya, tapi kita langsung bisa tahu dari tampilan atau visualisasi data melalui dashboard. Makanya dashboard itu bukan sekedar tumpukan grafik, bukan hanya gambaran grafik, tapi mereka itu berperan sebagai alat yang cukup kuat untuk menyampaikan informasi, data, dan bisa mengubah bagaimana cara pandang kita memahami data, dan bahkan dashboard itu bisa membuat kita atau membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini aku ingin share juga komponen dashboard itu ada apa aja. Sebenarnya mungkin ada banyak, tetapi yang menurut aku penting banget ada dalam sebuah dashboard itu adalah yang pertama ada visualisasi data. Terus ada Key Performance Indicators atau KPI dan juga interaktivitas. Nah, visualisasi data itu nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, di visualisasi data itu kita ibaratkan data yang kita punya, kalau nggak ada visualisasi itu ibaratnya seperti cerita tanpa gambar. Kalau misalkan teman-teman suka baca novel dan lain sebagainya, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman adalah tipe orang yang cukup senang cukup mudah bosan dan lain sebagainya, mungkin teman-teman baca novel itu bisa berhari-hari bahkan nggak selesai. Makanya data ataupun informasi yang kita punya itu lebih baik kita visualisasikan. Karena dari visualisasi itu kita bisa menangkap secara ringkas informasi apa yang kita cari atau kita butuhkan. Jadi visualisasi itu memungkinkan kita untuk melihat apa aja pola yang ada, kemudian tren yang lagi berlangsung, kemudian anomali apa sih yang ada dalam data yang kita punya secara lebih jelas. Dan secara nggak langsung dari ketiga komponen pola, tren, dan anomali itu bisa membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, di sini aku juga
mencantumkan ya, ada 3 prinsip yang mungkin teman-teman bisa pegang untuk memvisualisasikan data. Yang pertama itu adalah sederhana dan bersih. Maksudnya adalah ketika teman-teman membuat sebuah visualisasi data, itu usahakan sederhana. Karena kita sebagai yang membuat visualisasi itu kan tujuannya membuat visualisasi adalah agar yang membaca atau yang melihat itu paham. Nah, daripada kita menambahkan banyak item ataupun kita menggunakan banyak warna, dan itu malah mengganggu konsentrasi si pembaca informasi itu, lebih baik kita menggunakan yang sederhana. Mungkin bisa pakai maksimal 3 warna, atau mungkin kita menambahkan sedikit saja komponen-komponen yang sebenarnya nggak penting gitu. Dan bersih, artinya bersih di sini ya kita termasuk sederhana gitu. Di samping sederhana kita memakai beberapa item saja, tapi kita juga bisa melihat atau memilih komponen-komponen yang rapi dan juga enak untuk dipandang mata si pembacanya. Lalu yang kedua, prinsipnya dalam memvisualisasikan data itu adalah pemilihan warna yang tepat. Nah, pemilihan warna yang tepat itu mungkin tidak terlalu berpengaruh, tetapi secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi suasana hati si pembacanya. Kalau misalkan kita memilih atau membuat visualisasi data dengan menggunakan mungkin 5 warna yang berbeda, itu mungkin pembaca itu nggak masalah, tapi secara nggak langsung akan mempengaruhi suasana hati. Dan secara nggak langsung kalau suasana hatinya itu mungkin labil, itu bisa mengurangi fokus ataupun pemahaman si pembaca kan berkurang. Makanya tadi aku bilang, usahakan maksimal itu 3 warna aja. Mungkin bisa warna hijau, biru, kemudian merah, dan warna-warna dasar lainnya. Karena ketika kita memakai banyak warna itu terkesannya juga nggak sederhana. Kesannya nanti kompleks dan malah informasi yang ingin kita sampaikan itu pembaca nggak terima dengan baik gitu. Nah, yang terakhir mungkin adalah ketepatan dalam skala dan label. Nah, di desain itu mungkin teman-teman sudah familiar ya tentang gimana sih skala dan kita menentukan label. Nah, maksudnya skala itu ketika kita memilih size font ataupun mungkin memilih tipe fontnya itu mungkin disesuaikan lagi. Misalkan yang judul dari topik kita ukurannya 16, terus nanti materinya itu 12 dan lain sebagainya. Jadi pembaca ataupun penerima informasi itu bisa tahu mana sih sebenarnya yang harus kita optimalkan gitu dalam menerima informasi kita. Jadi data ataupun informasi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu. Nah, selanjutnya di dashboarding itu adalah Key Performance Indicator atau KPI. Nah, mungkin masih asing ya teman-teman di mendengar KPI ini. Nah, KPI ini mungkin sering ada atau sering terdengar di beberapa perusahaan ya, karena ini adalah menjadi indikator kritis dalam membantu organisasi atau perusahaan untuk memahami sejauh mana mereka bisa mencapai tujuan strategis. Nah, di dalam pembuatan dashboard atau dashboarding, itu kita juga harus memastikan bahwa data-data yang kita sajikan itu sesuai dengan tujuan si audiens, atau mungkin kalau kita bekerja di perusahaan berarti harus disesuaikan lagi dengan apa sih tujuan dari perusahaan ini, apa sih yang harus kita optimalkan, data-data apa aja, atau mungkin kolom-kolom apa aja yang harusnya itu kita sajikan. Jangan malah kita berfokus pada semua kolom ataupun data dan pada akhirnya nanti dashboard kita nggak maksimal. Padahal tadi aku sampaikan juga bahwa dashboard itu disajikan secara sederhana aja, agar nanti audiens atau target yang membaca dari dashboard kita itu nggak bingung, dan tentunya tujuan kita menyajikan dashboard itu jelas gitu.
Nah, di sini ada 3 komponen ya teman-teman di dalam Key Performance Indicators atau KPI sendiri. Nah, yang pertama harus kita jadikan panduan, itu adalah terhubung dengan tujuan bisnisnya. Jadi, pastikan setiap KPI itu mendukung tujuan bisnis strategis si perusahaannya. Jadi mungkin kita sebagai data analis dalam membuat dashboarding, menyajikan dashboard itu harus tahu tujuan bisnisnya apa. Mungkin tujuan bisnisnya itu industri retail atau mungkin industri yang memang benar-benar mereka tujuannya untuk mengembangkan, itu kita harus tahu. Jadi sebagai data analis atau pembuat dashboardnya, kita harus paham untuk target itu butuhnya apa gitu. Sehingga nantinya ketika mungkin manajer ataupun CEO ketika melihat dashboard kita itu langsung tahu apa aja sih keputusan penting yang harus mereka buat. Dan pada akhirnya keputusan yang mereka buat kan pasti akan berdampak pada jalannya bisnis ke depannya lebih baik atau mungkin malah sebaliknya. Lalu yang kedua itu ada spesifik dan terukur. Jadi dalam membuat dashboard itu KPI-nya itu harus jelas. Jelas gimana sih kita tujuannya membuat dashboard ini, apakah untuk menganalisis pengelolaan manajemen, kemudian analisis ke depannya, atau ya hanya sekedar menyajikan aja. Terus spesifik. Kita menyajikan data itu harus spesifik dan dapat diukur. Artinya itu dapat dipahami dan juga datanya itu diusahakan udah terproses gitu. Makanya ketika mungkin sebelum kita membuat dashboard, itu kita harus mengolah data-data dulu gitu. Jangan sampai ketika kita menerima dataset misalkan, kita langsung menyajikan dalam bentuk grafik atau mungkin dashboard. Nah, itu nanti akan menyebabkan mungkin ada duplikat dari datanya atau mungkin datanya kosong, itu bakal mempengaruhi gitu. Jadi usahakan datanya itu sudah terukur, sudah spesifik, sehingga dashboard yang kita buat itu tentunya bisa dibaca. Karena mungkin kalau datanya kita misalkan kosong, itu kan bisa mempengaruhi ya, mempengaruhi tampilannya. Atau mungkin datanya kita ternyata ada yang duplikat atau ya datanya belum bersih gitu. Nah, nanti akan mempengaruhi si dashboard dan ketika kita sajikan ke mungkin CEO atau target kita itu nanti malah salah persepsi. Mereka malah salah merepresentasikan si data atau informasi yang ada di dashboardnya. Lalu selanjutnya itu di KPI itu adalah realistis dan dapat dicapai. Nah, data itu kan pasti ada wujudnya. Artinya ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu jangan sampai kita tidak ada landasannya. Jangan sampai kita menyampaikan informasi yang hoax atau itu hanya karangan kita gitu. Karena penting banget kita sebagai seorang data analis ya atau mungkin si pembuat dashboardnya itu harus menyampaikan data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Ketika mungkin kita menyajikan grafik ini, ketika ditanya datanya ini dari mana, nah kita bisa menyampaikan data yang kita dapatkan itu dari data ini gitu. Nah kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi audiens itu juga punya tingkat kepercayaan terhadap kita dalam menyajikan data di dashboard itu. Dan tentunya informasi yang kita sampaikan melalui dashboard itu dapat dicapai. Maksudnya kita tidak mengada-ada dan juga harus menyesuaikan gimana sih environment ataupun lingkungan perusahaan yang kita gunakan gitu. Oke, selanjutnya di komponen dashboard itu adalah interaktif dashboard. Nah, maksudnya interaktif dashboard itu kita menyajikan dashboard yang memungkinkan pengguna, audiens untuk terlibat langsung dengan data. Dengan fitur seperti filter, terus juga ada drill down dan elemen interaktif lainnya. Nah, di pembuatan dashboard ini kita tidak hanya menyajikan grafik yang monoton aja. Grafik yang nggak bisa kita
ubah-ubah variabelnya. Jadi cukup itu aja yang kita lihat. Tapi kita harus buat interaktif dashboard yang memungkinkan pengguna itu bisa memilih atau bahkan mereka dengan leluasa itu melihat siklus ataupun dashboard yang kita buat. Salah satunya itu pakai filter dan juga slicing. Nah, misalkan aku membuat sebuah dashboard yang mungkin datanya itu adalah data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa itu mungkin kalau kita nyari nama teman kita atau bahkan nama kita sendiri di 5.000 mahasiswa itu mungkin akan susah ya. Nah, kita bisa buat dashboard itu pakai filter. Nah, misalkan filternya kita laki-laki atau perempuan. Atau mungkin yang lebih spesifik lagi kita filter, kita angkatan berapa, misalkan 2021, 2022, dan sebagainya gitu. Atau mungkin yang lebih spesifik kita cari NIM-nya, karena kan setiap mahasiswa itu NIM-nya itu bersifat primary key ya, artinya unik gitu. Atau mungkin misal case-nya adalah kita kerja di pegawai negeri sipil ya, terus kita dapat klien yang mungkin tolong carikan data keluarga ini ya Mbak gitu. Nah, kita bisa cari itu lewat filter gitu. Mungkin filternya dari nomor kakaknya atau mungkin nomor dari NIK-nya. Itu kan bersifat primary ya, primary key atau unik gitu. Jadi kita langsung bisa tahu data itu ditemukan gitu. Itu itu untuk fitur filter atau mungkin slicing juga. Nah, slicing itu memungkinkan pengguna untuk dia itu bisa memilih atau mengkelompokkan gitu data berdasarkan variabelnya. Terus ada juga bisa digunakan itu fitur drill down atau drill up, di mana merinci ataupun merangkum data untuk pemahaman yang lebih mendalam. Nah, mungkin teman-teman juga udah familiar ya di mungkin Excel, fitur drill down dan juga drill up. Itu jadi ketika kita punya kumpulan data, kita itu bisa merinci dan merangkum data yang kita cari gitu. Nah, untuk interaktif dashboard selanjutnya itu ada komponen pemilihan grafik dan tabel. Nah, di poin ini mungkin cukup krusial ya, karena grafik yang kita tahu itu kan ada banyak jenisnya. Bahkan di banyak jenisnya itu nanti ada terbagi juga banyak tipe. Misalkan di grafik pie ya, pie grafik itu kayak lingkaran gitu. Tapi sebenarnya dalam penggunaan pie chart itu kita harus tahu dulu tipe data yang ingin kita tampilkan. Kalau misalkan tampilan atau data yang kita miliki itu banyak variabelnya, mungkin aku sarankan jangan pakai pie chart. Kalau misalkan teman-teman mau pakai pie chart, itu usahakan teman-teman datanya itu yang hanya sedikit atau ya maksimal 10 variabel. Itu mungkin bisa ditampilkan di pie chart. Tapi kalau misalkan teman-teman ternyata punya banyak variabel data, itu mungkin bisa dialihkan atau dipilihkan grafik yang misalkan grafik batang dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman mau menampilkan suhu harian. Nah, suhu harian itu kan nggak mungkin yang ditampilkan di pie chart gitu. Mungkin teman-teman bisa tampilkan pada grafik batang atau mungkin juga bisa grafik garis dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman ada juga case persebaran eh, persebaran kasus positif COVID-19. Nah, itu mungkin bisa pakai uh, scatter plot dan sebagainya. Jadi, pemilihan grafik dan juga tabel itu cukup krusial juga, cukup penting di dalam kita memilih atau membuat dashboard gitu. Jadi usahakan teman-teman menyesuaikan data yang dipunya dengan grafik. Jangan sampai teman-teman malah menyesuaikan grafik ke datanya. Itu jangan sampai ya. Nah, selain komponen-komponen dan juga tadi udah aku jelaskan di awal perbedaan antara dashboarding dan juga dashboard, sekarang aku mau share ke teman-teman itu jenis-jenis dashboard itu ada apa aja. Nah, secara umum itu nanti ada tiga ya teman-teman, ada operasional, strategis, dan juga analitik. Nah, mungkin aku mulai dulu ke yang bagian pertama, itu ada operasional dashboard. Nah, secara sederhana ini aku rangkum aja, jadi
Dashboard ini biasanya fokus ke pemantauan dan juga pelacakan aktivitas harian suatu proses atau operasi bisnis. Nah, di samping kanan itu juga teman-teman bisa lihat ya, ada contohnya gitu. Jadi mungkin aku bisa contohkan operational dashboard ini cocok banget untuk teman-teman gunain ketika teman-teman mau memantau misalkan suhu harian, kemudian mungkin anomali cuaca, terus juga anomali mungkin saham ya, saham itu kan siklusnya dia berubah terus gitu dan pelacakannya hampir tiap hari. Nah, itu bisa ditampilkan di bentuk dashboard yang operasional. Nah, di samping kanan itu kan juga itu adalah contoh dari dashboard e-commerce revenue gitu. Nah, di tampilan ini dia memantau siklus dari sebuah e-commerce itu tiap harinya gimana. Itu kan dari Januari tanggal 1, terus tanggal 3, tanggal 5 itu ada flow up dan flow down-nya. Terus juga bisa ditampilkan dalam bentuk revenue per country-nya. Jadi kita bisa langsung tahu ya dari visualnya, ternyata eh, negara yang paling banyak aktivitas e-commerce-nya itu negara apa gitu. Nah, di sini juga ada ya contoh grafik batang di revenue by channel-nya. Ternyata ada siklus naik turunnya juga. Nah, di operational dashboard itu biasanya kita buat itu di target atau sebagai audiensnya itu di supervisor atau manager di sebuah perusahaan ya misalnya. Jadi grafik ini memang memperlihatkan gimana sih pemantauan secara detail gitu. Jadi kita bisa tahu hari apa aja atau mungkin jam berapa siklus dari perusahaan kita itu naik turunnya. Gitu. Kita bisa memantau proses demi prosesnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada jenis dashboard analytical. Nah, analytical ini menyajikan informasi yang lebih mendalam untuk analisis tentang kinerja sebuah perusahaan atau bisnis dari berbagai sudut pandang, entah itu harian dan juga berkaitan juga atau berkelanjutan di operational dashboard tadi, di operasi bisnisnya. Nah, di contohnya itu sebelah kanan ya teman-teman, itu memperlihatkan gimana sih per kategori itu atau per komponen itu ada visibility, acquisition, conversion, dan juga cost. Jadi ini lebih mendalam gitu. Kalau di operational dashboard itu kan lebih kita memantau per hari atau per prosesnya. Tapi kalau di analytical kita itu disajikan data secara detail gitu. Perubahannya di data berapa dan juga mungkin masing-masing variabelnya itu lebih detail lagi. Nah, biasanya analytical dashboard ini kita buat ketika target audiensnya atau target yang penerima informasinya itu adalah eksekutif, CEO atau CPO, dan juga tim pengembangan. Kenapa? Karena CEO dan juga CPO itu kan adalah orang yang menjadi kunci dari keputusan sebuah perusahaan. Nah, mereka itu nggak punya banyak waktu untuk men, apa ya, melakukan analisis gitu. Jadi kita nanti membuat dashboardnya itu bertujuan untuk memudahkan si eksekutif CEO atau CPO itu untuk melihat gimana sih jalannya perusahaan gitu. Nah, di sini itu mungkin ada juga ya di bagian atas yang bagian warna abu-abu itu ada filter. Jadi misalkan di tanggal Agustus 2023 sampai periode Februari 2024 ternyata siklus perusahaan itu kayak gini gitu. Atau mungkin kita bisa pakai kayak search keyword gitu, pakai filter. Nah, ini memudahkan banget untuk penerima informasi itu mencari data yang dicari gitu. Jadi nggak usah kita mencari satu-satu yang itu sangat tidak efektif, banyak waktu sia-sia terbuang itu dan itu pun belum tentu ketemu ya data yang kita butuhkan. Nah, makanya tadi penting banget komponen dashboard itu harus interaktif salah satunya gitu.
Nah, yang terakhir itu ada jenis dashboard, yaitu strategic dashboard. Nah, dashboard ini digunakan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang dan tentunya untuk strategi bisnis perusahaan. Nah, teman-teman bisa lihat juga ya di sebelah kanan itu contohnya. Jadi mungkin lebih sederhana dan juga tidak mendetail ya, nggak seperti analytical yang cukup kompleks ya dibanding dengan 3 contoh jenis dashboard gitu. Kalau di strategic itu memang benar-benar kita menyajikan variabel-variabel dari data yang kita punya tuh variabel yang penting aja. Misalkan cuman variabel yang mungkin contohnya di risk dashboard itu uh, mitigasi risknya itu berapa persen gitu. Progres yang udah dijalankan perusahaan itu yang udah terselesaikan tuh berapa, terus yang masih berjalan tuh berapa, dan yang baru itu berapa gitu. Jadi kita bisa melihat secara sekilas, oh ternyata dari dashboard ini kita bisa simpulkan bahwa risk mitigation di bulan ini gitu misalkan. Di bulan ini itu kita udah berprogres gitu. Banyak masalah-masalah atau produk-produk yang sudah terresolve gitu. Atau mungkin di tampilan grafik risk summary itu bisa kita simpulkan bahwa kinerja kita itu bagus atau mungkin kurang. Atau mungkin di tahun ini kita tuh di perusahaan kita ternyata mengalami over overload gitu dalam memproduksi produknya gitu. Dan mungkin di risk profile and detail itu kita bisa lihat juga ya distribusi dari skornya itu berapa, terus ada juga bentuk tabel ya di situ untuk memvisualisasikan berapa sih skor dan juga aktivitas yang perusahaan kita udah jalankan di periode tertentu gitu. Nah, biasanya strategic dashboard itu kita sajikan itu kepada target audience, itu manajer eksekutif dan juga tim pengembangan. Sebenarnya untuk target itu kita menyesuaikan lagi gitu. Cuman ini case-nya atau dashboard itu biasanya dibuat oleh data analis itu kan untuk dipresentasikan kepada mungkin manajer dan juga eh, kedudukan-kedudukan penting strategik di perusahaan gitu kan kayak CEO, CPO itu kan mereka lah yang membuat keputusan penting di perusahaan gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa memilih tipe dashboard apa, jenis dashboard apa yang benar-benar menyesuaikan target si audiensnya. Jadi kita juga bisa langsung to the point untuk menyampaikan hasil dari data-data yang kita analisis itu kayak apa, dan si penerima atau audiensnya itu bisa menerima informasi yang sebenarnya ingin kita sampaikan tuh poin-poinnya apa aja gitu tanpa bertele-tele dan mungkin juga kurang efektif ya dari segi waktu gitu. Nah, kenapa sih dashboarding itu perlu untuk kita pelajari? Karena peran dan manfaatnya itu cukup banyak ya teman-teman, entah itu di lingkungan perusahaan atau bahkan di lingkungan individu gitu, kita sendiri gitu. Kadang kalau kita sendiri itu bisa menggunakan dashboarding itu untuk memantau gimana sih kegiatan kita selama 1 minggu ke belakang gitu. Apakah sibuk atau mungkin ternyata masih males-malesan atau mungkin kita bisa memantau pengeluaran kita, keuangan kita tuh sebenarnya kita boros atau enggak gitu. Nah, bisa banget teman-teman pakai dashboarding gitu. Jadi kita bisa tahu ternyata progres kita itu udah segini gitu untuk di ranah individual. Kalau misalkan di ranah perusahaan itu malah lebih banyak ya manfaat dan perannya gitu. Karena ya itu tadi, dalam sebuah perusahaan itu kita nggak hanya mengelola data satu atau dua aja, atau mungkin paling banyak 10, tapi nggak, kita dalam perusahaan itu banyak komponen-komponen data yang perlu untuk kita olah. Dan nggak mungkin gitu seorang CEO ataupun manajer itu mau membaca satu persatu data yang banyak itu. Nah, kita menyajikan dashboarding untuk menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan masalah efisiensi waktunya. Kita menyediakan media gitu untuk kedudukan eksekutif ataupun kedudukan penting itu bisa
menyesuaikan gitu tentang pemantauan perusahaan kita. Nah, misalkan ini aku ada beberapa contoh ya, manfaat dan peran dashboarding itu ada analisis kepuasan pelanggan. Nah, mungkin ini penting banget ya untuk yang usaha-usaha bisnis gitu. Mereka bisa mengolah data-data dari review pelanggan itu untuk memproyeksikan ini apa aja sih SWOT komponen, yaitu ada strength, weakness, opportunity, threat yang harus mereka tingkatkan. Dan dari analisis itu, sebuah bisnis itu bisa menentukan arah atau keputusan yang tepat untuk mereka ambil. Entah itu harus memproduksi produk baru atau mengubah dari produk itu agar bisa menyesuaikan si pelanggannya gitu. Dan ada juga pengelolaan resiko. Nah, ini juga penting ya. Entah itu di perusahaan ataupun individual, pengelolaan risiko itu penting. Apalagi kalau soal keuangan ya. Soal keuangan itu cukup penting karena resikonya kalau misalkan keuangan kita benar-benar bangkrut kan semua aspek dari perusahaan juga nggak bisa jalan gitu. Begitupun dengan manfaat secara individual gitu, kalau kita benar-benar nggak punya uang kan kita nggak bisa menjalani kehidupan seperti biasa gitu. Pasti ada kendala atau masalah yang akan timbul. Nah, terus dashboarding itu juga bisa memantau kinerja investasi. Nah, ini nih pasti di gambar ini teman-teman juga familiar ya kalau di bursa efek gitu kan. Itu pasti ada layar gede banget yang kayak grafik garis gitu, yang naik turun, naik turun, naik turun dan sebagainya. Itu adalah gambaran dari banyak perusahaan untuk menggait para pembeli sahamnya gitu. Mungkin sebagai investor itu juga penting banget. Jadi sebagai investor mungkin kita tahu ya keputusan kira-kira mana sih yang sahamnya itu prospeknya bagus atau mungkin prospeknya buruk gitu. Jadi kita bisa tahu mana yang harus dibeli, mana yang harus dihindari, nggak dibeli gitu. Jadi manfaatnya penting banget gitu. Nah, selanjutnya itu juga di bidang kesehatan, itu manajemen data pasien, itu penting ya. Misalkan data sebuah rumah sakit gitu, kan nggak mungkin ya direktur utama rumah sakit itu bakal ngelihat banyak data pasien yang masuk dalam bulan Januari, Februari gitu, tapi pasti akan lebih enak, akan lebih tersampaikan kalau kita bentuknya itu dashboard gitu. Jadi kita bisa melihat secara grafiknya, oh ternyata di bulan ini banyak pasien yang sakit diabetes tuh rata-rata laki-laki ya gitu. Nah, nanti faktor-faktornya apa aja itu nanti akan ditindaklanjuti atau mungkin kira-kira pasien tuh lebih suka menu makanan apa gitu. Nah, itu sangat membantu gitu dalam meningkatkan kinerja di sebuah sektor kesehatan. Terus ada perannya, ada analisis penjualan dan konversi. Nah, itu hampir sama ya sama analisis kepuasan pelanggan. Jadi, kita punya bisnis atau UMKM ya. UMKM itu perlu adanya analisis penjualan gitu. Nah, nanti dari analisis itu kita bisa mengkonversikan apa aja sih mungkin bahan-bahan ataupun keputusan-keputusan yang berdampak ke bisnis kita sendiri agar nggak bangkrut atau ya intinya tetap berjalan gitu. Jangan sampai kita gulung tikar karena kurangnya analisis gitu. Jadi kita juga bisa mengenal gimana sih bisnis kita ini supaya bisa mengikuti mengikuti pola tren dan anomali pasar di 2024 gitu. Misalkan bisnis kita adalah bisnis pakaian gitu. Nah, ini kan mau Ramadan, mau Lebaran. Nah, kita bisa menganalisis tuh kira-kira warna apa aja sih yang akan hype. Oh, ternyata biru muda gitu, baby blue. Atau mungkin tipenya apa ya yang lagi disukain kalangan muda. Oh, ternyata abaya. Hijabnya biasanya sih pasmina gitu. Jadi nanti kita banyakin produksi ini aja gitu biar kepuasan pelanggan produk kita dibeli banyak gitu. Terus manajemen keuangan. Nah, ini mungkin sama juga ya, entah itu di skala sektor perusahaan ataupun skala individu gitu. Banyak juga aplikasi-aplikasi di Play Store dan App Store yang juga menyajikan dashboarding untuk memantau aktivitas gitu, daily rutinnya kita tuh kayak gimana gitu. Jadi kita sebagai generasi muda bisa memantau gitu
kesehatan keuangan kita tuh kayak apa dengan dashboarding gitu. Kita bisa memfilter dengan interaktif dashboard tadi gitu. Nah, untuk membuat dashboarding itu kan kita perlu alat ya atau tools gitu. Nah, sebenarnya ada berbagai macam alat populer ya yang bisa teman-teman gunain gitu untuk menyajikan kok data yang kompleks ke dashboard. Itu ada banyak gitu. Nah, untuk di aplikasi desktop itu ada Tableau dan juga Power BI. Nah, di sekarang itu kan hampir semua aplikasi itu kita berbasisnya cloud gitu. Jadi aplikasi cloud ini bisa kita jalankan untuk mengantisipasi kayak misal data hilang. Kalau misalkan laptop kita tiba-tiba mati, itu udah tersimpan gitu. Beda halnya kalau misal Microsoft Word atau Microsoft Excel itu kan kita harus secara manual untuk tekan Ctrl S gitu untuk save-nya gitu. Padahal kan kadang tiba-tiba mati, itu kan sangat merugikan sekali gitu. Nah, begitupun juga dengan aplikasi desktop di dashboarding, itu ada Power BI sama Tableau. Nah, ini juga sama kayak Microsoft Word ya. Jadi kalau misalkan kita nggak save, itu ya nggak akan nge-save gitu. Nah, tapi di sekarang ini aku punya rekomendasi ya teman-teman untuk belajar dashboarding itu di platform Looker Studio. Nah, Looker Studio ini dia berbasisnya cloud-based service ya. Jadi berbasis website. Mungkin teman-teman bisa search aja di browser teman-teman Looker Studio. Itu nanti teman-teman login dulu, sign in. Terus kalau misalnya belum punya akun bisa sign up dulu. Nah itu hampir sama ya, visual atau workspace-nya itu hampir sama. Nah kalau aku pernah coba untuk yang aplikasi desktop itu Power BI. Hampir sama tampilannya kayak Microsoft Excel, tapi emang cukup berat ya untuk di device aku ya yang mungkin belum belum baik gitu. Nah, makanya mungkin aku lebih suka ke Looker Studio gitu karena dia juga udah otomatis ke save gitu. Nah, kelebihan Looker Studio itu pastinya open source, gratis ya digunain teman-teman. Teman-teman cukup login aja pakai akun email. Nah, itu nanti bisa langsung gunain workspace-nya untuk membuat dashboarding gitu. Nah, terintegrasi dengan mudah dan produk Google lainnya. Nah, ini juga mendukung banget buat teman-teman kalau misalkan mau import data dari Google ataupun dari platform-platform Google lainnya. Atau misal dari MySQL juga kemarin aku coba bisa, terus PostgreSQL juga ada gitu. Terus fitur yang paling kerennya itu adalah kolaborasi real time. Jadi kita bisa ngebuat grup tim untuk kita kerja sama-sama gitu. Kerjasama di sebuah platform Looker Studio gitu. Jadi kita bisa ngebagi project, misalkan aku bagian data ini, terus teman aku yang satu bagian ini, nah gitu. Itu sangat efisiensi banget ya untuk mempermudah teman-teman dalam menyelesaikan proyeknya. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Nah, kekurangannya itu beberapa fitur canggih yang mungkin dimiliki sama Power BI sama Tableau itu belum dimiliki Looker Studio karena Looker Studio itu memang masih baru ya. Mungkin perlu banyaknya upgrade lagi, perlu adanya pengembangan lagi dari pihak Google-nya gitu. Terus keterbatasan dalam hal konektivitas data dibandingkan dengan platform lainnya. Nah, kalau Power BI emang basisnya dia dari Microsoft ya, jadi mungkin dia lebih punya hal konektivitas yang lebih luas gitu dibanding dengan Looker Studio yang memang masih baru gitu. Tableau juga sama, dia lebih banyak bisa mengakses data-data dari platform lainnya. Karena memang udah lama juga ya dari Tableau dan Power BI di dashboarding ini. Gitu. Oke, tanpa terasa ya teman-teman, untuk penjelasan aku dari konsep dasar sampai tadi jenis-jenis dashboard juga, contoh-contohnya, peran-perannya di
kehidupan sehari-hari itu apa aja gitu. Nah, mungkin aku buka ya sesi tanya jawabnya. Kalau misal teman-teman ada pertanyaan atau mau diskusi juga boleh banget. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin mau diskusi juga bisa, karena mungkin informasi yang aku sampaikan terkait dashboarding itu kurang luas, itu juga bisa teman-teman merekomendasikan, oh ternyata ada juga loh selain Looker Studio yang bagus untuk dashboarding gitu. Oke, kayaknya nggak ada ya teman-teman untuk tanya jawabnya, jadi aku izin untuk lanjutin pemaparan materi aku. Oke, untuk sesi tanya jawab, mungkin aku skip ya teman-teman. Kita lanjut. Oke, untuk menutup pemaparan materi aku tentang dashboarding, mungkin aku ada sedikit quotes untuk teman-teman. Data are the foundation of all knowledge. Gitu. Jadi dari data itu kita bisa belajar banyak hal, dan itu juga aku sadari ternyata dari data yang mungkin sederhana itu ternyata membuka wawasan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, ini dikutip dari tokoh Pearl Zoo. Tuh. Oke, tanpa terasa ternyata udah selesai dan udah di penghujung slide. Aku mau memaparkan materi ya terkait dashboarding. Gitu. Aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir, dan aku harap teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang mungkin teman-teman bisa upgrade lagi dengan mencari tahu sendiri, bisa mencoba-coba sendiri di Looker Studio ataupun platform-platform dashboarding lain. Gitu. Karena aku yakin teman-teman adalah orang-orang yang cukup mungkin cukup rajin ya untuk search gitu. Oke, sampai ketemu teman-teman. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih sudah mengikuti acara webinar aku di From Data to Insight, Journey Dashboarding Excellency. Gitu. Aku tutup ya teman-teman, terima kasih. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.